Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Saifur Rahman, mahasiswa Unikom jurusan Teknik Arsitektur dengan nomor induk mahasiswa 104-20702. Bermaksud untuk memaparkan materi sidang yang berjudul Revitalisasi Stasiun Kereta Api Cicalengka kelas 2. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini adalah transportasi merupakan salah satu aspek kebutuhan jaringan mobilitas penumpang dan distribusi barang yang berkembang sangat dinamis. Salah satu jenis transportasi yang dapat dikatakan efektif dan dinamis pada saat ini yaitu adalah kereta api. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu melalui rencana induk perkeretaapian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dan peraturan pemerintah tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011 sampai 2031 pada pasal 31 ayat 1 bertujuan mereaktivasi jalur kereta api Ranca Ekek Jatinangor sampai dengan Tanjung Sari. Dan ada juga pengembangan jalur ganda kereta api perkotaan Kiara Condong, Ranca Ekek sampai dengan Cicalengka. Berdasarkan daerah operasi 2 Bandung, PT Kereta Api Indonesia atau Persero melakukan pengembangan jalur ganda di beberapa titik stasiun, yang salah satunya adalah stasiun Cicalengka. Stasiun Cicalengka adalah stasiun pemberhentian terakhir untuk rencana peningkatan jalur ganda. Stasiun Cicalengka juga terletak pada ketinggian 689 meter di atas permukaan air, termasuk stasiun kelas 2. Adapun permasalahan yang saya simpulkan adalah 3 poin. Poin pertama adalah aksesibilitas menuju stasiun yang kurang begitu baik. Yang kedua adalah sirkulasi penumpang yang tidak tertata dengan baik. Yang ketiga adalah fasilitas yang kurang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, maksud dan tujuan perencanaan ini adalah maksud dari revitalisasi stasiun kereta api Cicalengka ini untuk menjadikan stasiun kereta api Cicalengka yang dapat memenuhi kebutuhan ruang yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan meningkatkan kualitas fisik kawasan. Yang kedua adalah tujuan dari revitalisasi. Poin pertama, membuat bangunan yang mampu mewadahi kegiatan pokok untuk pelayanan publik dari kebutuhan standar dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua adalah membuat area komersil yang ramah dengan lingkungan. Yang ketiga, menjadikan stasiun yang memiliki sistem pelayanan yang modern. Literatur. Adapun definisi dari stasiun kereta api ini, menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2011 tentang jenis, kelas, dan kegiatan di stasiun. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2010, stasiun adalah bangunan yang merupakan terminal akhir atau tempat berhenti sementara kereta api sebelum melanjutkan perjalanan, tempat menunggu bagi calon penumpang kereta api, dan tempat di mana para penumpang dapat naik ataupun turun dalam memakai sarana transportasi kereta api. Menurut Undang-Undang Perkeretaapian Nomor 33 Tahun 2007, berfungsi sebagai tempat kereta api berangkat atau berhenti untuk melayani. Yang pertama, naik dan turun penumpang. Yang kedua, bongkar muat barang. Yang ketiga adalah keperluan operasional kereta api. Jenis stasiun yang dibagi menurut ukurannya. Ada 3 jenis stasiun, yaitu stasiun kecil, stasiun sedang, dan stasiun besar. Zona yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu zona 1, 2, 3. 1 untuk yang belum memiliki tiket. Zona kedua adalah zona yang menunggu kereta api.
Zona ketiga adalah zona yang belum memiliki tiket. Lalu di samping itu ketentuan mengenai sirkulasi yang berlaku. Sirkulasi penumpang pada stasiun harus diatur supaya tidak terhambat dan harus memperhatikan hal-hal seperti poin pertama, tidak adanya tabrakan pada akses masuk dan akses keluar penumpang sehingga memudahkan penumpang untuk naik ataupun turun kereta api. Poin kedua adalah pintu masuk pada bangunan stasiun tidak menyatu dengan pintu keluar stasiun sehingga tidak ada penumpukan orang pada area itu. Poin ketiga, ukuran pintu masuk dan pintu keluar harus cukup besar untuk bangunan stasiun sehingga memudahkan penumpang untuk keluar masuk. Sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan. Kawasan stasiun harus memiliki sirkulasi yang teratur untuk pejalan kaki maupun kendaraan sehingga tidak terjadi tabrakan jalur masuk ataupun keluar kendaraan di area parkir motor maupun parkir mobil. Tidak terjadi tabrakan jalur perjalan kaki dengan jalur kendaraan, memberikan drop off untuk pengendara mobil pada bangunan stasiun. Sirkulasi kendaraan harus diatur pada depan stasiun untuk mendukung pergantian moda transportasi. Lalu untuk pejalan kaki perlu disediakan trotoar ataupun pedestrian yang aman dan nyaman. Program kegiatan. Keadaan ketika arsitektur memiliki kemampuan untuk menjalankan serta melaksanakan berbagai fungsi dikatakan sebagai multifungsionalitas arsitektur menurut Prijotomo tahun 2004. Untuk program kegiatan yang dilakukan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ruang kegiatan pokok. Ruang ini menjadi fungsi utama yang ruang-ruang di dalamnya digunakan sebagai aktivitas pelayanan stasiun kereta api sebagai pelaku kegiatan. Lalu ruang ini dibagi menjadi dua bagian atau dua kegiatan pokok, yaitu ruang petugas operasional yang digunakan sebagai ruang kegiatan pengelola. Yang kedua, ruang pelayanan publik yang digunakan sebagai ruang peron, ruang pelayanan publik atau ruang servis. Yang kedua adalah ruang kegiatan penunjang. Ruang ini menjadi fungsi sebagai kebutuhan penunjang secara langsung maupun tidak langsung yang menunjang kebutuhan kegiatan stasiun kereta api, yang diantaranya parkir kendaraan dan kelompok kegiatan penunjang. Adapun kebutuhan ruang yang diperlukan diantaranya adalah bisa dilihat pada materi PowerPoint ini. Deskripsi proyek. Judul yang diambil adalah revitalisasi stasiun kereta api Cicalengka kelas 2. Fungsi proyek sebagai fasilitas transportasi umum. Pemilik proyek adalah semi pemerintah atau BUMN. Sifat proyek fiktif, sumber dana APBN. Lokasi proyek adalah di Jalan Stasiun Cicalengka nomor 1, Cicalengka Kulon, Desa Penenjuan, Kabupaten Bandung. Rencana induk fisik mengacu pada RT/RW Kabupaten Bandung. Batasan lahan di sisi utara adalah Jalan Cicalengka Majalaya, di sisi timur Jalan Stasiun Cicalengka dan ruko yang tanahnya milik PT KAI. Lalu ada di sisi selatan adalah area perkebunan, barat adalah persawahan. Luas lahan kurang lebih 19.000 meter persegi dengan KLB 1,6, KDB 40%, KDH 30%, lalu GSB 5 meter. Lanjut kepada analisis site. Ini adalah batasan-batasan pada area site. Adapun analisis site, poin-poin yang saya masukkan bisa dilihat pada PowerPoint.
lalu fasilitas-fasilitas penunjang yang berdekatan dengan stasiun Cicalengka. Lanjut kepada konsep dasar. Untuk tema yang diambil adalah tema speed. Menurut Boba dan Huff dalam Syarifuddin tahun 2012, speed atau kecepatan diartikan sebagai kemampuan untuk menyelesaikan suatu jarak tertentu dengan cepat. Dalam hal ini, penerapan tema speed diinterpretasikan dalam perancangan arsitektur melalui suatu pendekatan analogi. Menurut Donna P. Dark, analogi merupakan suatu usaha untuk mencapai persamaan dan kesamaan terhadap benda-benda arsitektur dengan berbagai macam hal, untuk menciptakan bangunan yang memberikan pesan sebuah kecepatan dengan pendekatan sebuah analogi. Berdasarkan buku Design in Architecture karya Broadbent, analogi dibagi ke dalam 3 macam, yaitu ada analogi personal, analogi langsung, dan analogi simbolik. Dalam rancangan revitalisasi sebuah bangunan stasiun kereta api, penerapan speed terhadap bangunan dimasukkan dalam sebuah bentuk massa dengan sistem sirkulasi sebagai makna yang berkaitan dengan identitas perusahaan PT KAI. Dengan memakai metode pendekatan arsitektur simbolis, maka makna yang berkaitan dalam tema speed itu memasukkan beberapa unsur, yaitu adalah kekokohan, dinamis, dan sebuah teknologi. Metode pendekatan yang diterapkan pada rancangan ini adalah analogi simbolis dengan beberapa penerapan, yaitu bentuk massa, struktur, dan sirkulasi. Lanjut pada desain skematik. Desain skematik yang saya ambil, bentuk dasar dari persegi panjang, lalu saya revitisi atau perbanyak mengikuti kebutuhan ruang dari bangunan tersebut, lalu permainan maju mundur agar saya harapkan bentuk bangunan atau konsep bentuk itu sudah menganalogikan sebuah kecepatan, jadi terkesan bersaling mendahului. Lalu konsep dasar tadi yang awalnya persegi panjang, kotak, kaku, kita dibentuk menjadi lengkungan di setiap ujung pada massa agar memiliki kesan yang dinamis. Lalu bentuk atap yang tidak flat dibuat lengkung agar menambah tegas kesan dinamis dari sebuah bangunan tersebut. Permainan warna pada massa agar memberikan pengalaman ruang yang baik bagi psikologi pengguna. Bentuk dasar dari area pelayanan mengikuti konsep dasar pada masa yang tadi. Lalu ini adalah konsep sirkulasi yang saya rancang. Lalu zona dibagi 3, yaitu zona peron, penumpang yang bertiket, dan pengantar ataupun penjemput. Lalu maju kepada area sirkulasi pada bangunan. Area sirkulasi bisa dilihat. Untuk material yang saya terapkan adalah material baja, beton, dan kaca temper. Lalu dilapisi oleh ACP sebagai massa penutup atap. Ini peta situasi yang saya buat. Ini adalah area site stasiun kereta api Cicalengka, dan ini adalah rencana tapak. Bisa dilihat pada PowerPoint bahwa area A adalah area entrance untuk penumpang ini. Lalu di area B adalah area parkir motor, di mana
parkir motor dipisahkan dengan parkir mobil yang berada di area C. Lalu area D ini untuk parkir pengelola berada di seberang dari berbeda dengan parkir pengguna. Lalu exit penumpang berada di dekat parkir motor, tidak disatukan dengan area pintu masuk. Sekian materi sidang 1 yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang berhubungan dengan studi arsitektur. Mohon maaf masih terdapat banyak kekurangan dalam segi materi maupun segi penyampaian materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.